Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama rekan saya yaitu Zainuddin akan mempresentasikan makalah yang tempo dulu yang kami telah buat dan belum mendapatkan giliran persentase, dan alhamdulillah kami mendapatkan giliran persentase dengan cara online ya. Jadi kami mendapatkan makalah yang berjudul yaitu individu, keluarga dan interaksi sosial. Jadi individu, keluarga dan interaksi sosialnya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan hubungannya sangat erat. Dan kami akan menjabarkannya apa-apa saja yang akan dibahas. Jadi di sini yang pertama yaitu masalah individu akan dijelaskan oleh saudara saya yaitu Ustaz Zainuddin. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya itu tentang individu, keluarga dan interaksi sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang individu, yang dimana pengertian individu secara umum, individu itu merupakan suatu organisme tunggal yang hidupnya itu berdiri sendiri dan secara psikologis itu bersifat bebas dan juga tidak mempunyai hubungan organik dengan sesamanya, dan juga individu unit terkecil pembentuk masyarakat. Dalam ilmu sosial, individu berarti juga bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Pengertian individu menurut para ahli, menurut Martin Luther King Jr., pengertian individu ini merupakan satuan terkecil yang tidak bisa atau dapat dibagi lagi, yakni manusia yang hidup berdiri sendiri. Individu ialah sebagai makhluk ciptaan Tuhan, di dalam dirinya itu selalu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi rasa, raga, rasio, serta rukun. Yang kedua, menurut Soediman Kartohadirajo, di dalam Suwerjono Suekanto 2003, arti individu ini merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang di dalam dirinya itu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, ras, serta rukun. Individu itu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Dan juga di sini ciri-ciri individu secara umum. Pada dasarnya, tiap-tiap individu itu mempunyai ciri-ciri yang unik serta berbeda dengan yang lainnya. Mengacu pada pengertian individu, di bawah ini merupakan ciri-ciri individu, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, individu ini mempunyai raga atau jasmani yang khas yang membedakan antara satu dengan yang lainnya, walaupun memiliki ciri umumnya itu yang sama sebagai manusia. Yang kedua, individu ini mempunyai pikiran, perasaan, kehendak, serta juga hasrat, sehingga bisa atau dapat menetapkan kenyataan, inspirasi, situasi, menetapkan aksi dari luar serta dalam dirinya. Yang ketiga, individu ini mempunyai kepribadian dan bakat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, individu ini mempunyai tingkah laku yang khas dan berbeda antara satu dengan yang lain. Yang kelima, individu ini mempunyai naluri untuk bertahan hidup, naluri untuk dapat mempertahankan keturunan, serta juga naluri untuk mencari kepuasan. Yang keenam, individu ini mempunyai karakteristik yang sama dengan individu lain, yang berbeda di dalam kelompok yang sama. Nah, selanjutnya, karakteristik individu. Manusia ialah sebagai individu mempunyai karakteristik yang unik serta berbeda-beda menurut John Daniel serta
terdapat 5 karakteristik individu, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, offense to experience. Ini merupakan karakteristik individu yang terbuka terhadap suatu pengalaman baru, baik itu berupa ide atau juga imajinasi. Umumnya, individu yang mempunyai karakter ini lebih suka berpikir serta mendalam, kreatif, artistik, cerdik, mempunyai rasa penasaran tinggi, inovatif, serta juga sering merefleksikan diri. Yang kedua, conscientiousness. Ini merupakan ini merupakan yang sangat berhati-hati. Stop. Individu ini mempunyai pikiran, perasaan, kehendak, serta juga hasrat, sehingga bisa atau dapat menetapkan kenyataan, inspirasi, situasi, menetapkan aksi dari luar serta dalam dirinya. Yang ketiga, individu ini mempunyai kepribadian dan bakat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, individu ini mempunyai tingkah laku yang khas dan berbeda antara satu dengan yang lain. Yang kelima, individu ini mempunyai naluri untuk bertahan hidup, naluri untuk dapat mempertahankan keturunan, serta juga naluri untuk mencari kepuasan. Yang keenam, individu ini mempunyai karakteristik yang sama dengan individu lain, yang berbeda di dalam kelompok yang sama. Selanjutnya mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, dan lebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara saya, yaitu Zainuddin, masalah tentang menjelaskan masalah tentang individu. Jadi saya di sini melanjutkan presentasi itu tentang masalah keluarga. Jadi keluarga itu adalah suatu unit atau satu kesatuan terkecil dalam masyarakat. Jadi keluarga ini nanti yang akan mengeluarkan atau akan mencetak atau akan memproduksi, yaitu manusia-manusia yang memiliki pemikiran-pemikiran berbeda, sifat-sifat yang berbeda, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu fungsi keluarga. Dan selanjutnya yaitu fungsi keluarga ini banyak sekali. Pertama ada namanya nanti fungsi biologis. Fungsi biologis ini di mana keluarga itu menyiapkan keturunannya, itu menyiapkan pernikahan untuk anaknya nanti, sehingga dengan dari pernikahan inilah nanti akan terlahir yaitu keturunan yang akan meneruskan dari keluarga tersebut. Nah, jadinya inilah fungsi biologis, sehingga fungsi biologis ini juga banyak sekali, tapi itu karena kita juga waktu sedikit. Dan juga ada juga fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan ini ada misalnya pemeliharaan dari panas dan angin. Itu keluarga itu harus menyiapkan rumah, tempat berlindung itu. Terus yang kedua pemeliharaan dari gangguan penyakit, sehingga keluarga itu harus menyiapkan obat-obatan, baik itu obat-obatan herbal maupun obat-obatan kimia, sehingga bisa membantu apabila ada anggota keluarga yang sakit bisa diobati dengan kepala keluarga yang telah menyiapkan obat-obatan itu. Dan selanjutnya yaitu misalnya pemeliharaan dari gangguan, contoh misalnya perampokan atau pencurian. Nah, sehingga kepala keluarga itu bisa menyiapkan alat-alat yang bisa digunakan untuk melindungi
anggota keluarganya jika ada perampokan dan pencurian di dalam rumah, sehingga tidak ada yang terluka dan tidak ada pun yang kenapa-kenapa. Yang selanjutnya yaitu fungsi ekonomi. Jadi seorang keluarga itu harus menyiapkan pakaian untuk menutup aurat keluarganya, itu fungsi ekonomi. Dan selanjutnya fungsi ekonomi yaitu menyiapkan makan dan minum. Jadi kita kan manusia, makhluk hidup, butuh makan dan minum. Kita juga manusia, makhluk yang bermoral. Jadinya kita juga harus memiliki, yaitu menutupi aurat-aurat tubuh kita, sehingga keluarga itu menyiapkan baju, celana dan lain sebagainya untuk menutupi aurat. Dan selanjutnya fungsi ekonomi itu menyiapkan rumah, begitu juga ya. Dan selanjutnya fungsi keagamaan. Jadi kita sebagai negara Indonesia yang berdaulat, yang adil dan makmur, di dalam Pancasila yang pertama mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita negara Indonesia dibebaskan memilih agama yang manapun, asalkan kita percaya kepada Tuhan yang satu, yang Maha Esa. Jadinya ada agama-agama yang sudah ditentukan yang boleh kita anut di Indonesia, sehingga kita diperbolehkan memilih agama-agama itu. Di dalam beragama tidak ada unsur paksaan, baik dari keluarga maupun siapapun, sehingga kita sebagai satu keluarga memfasilitasi anak kita, keturunan kita untuk memilih agama yang kita anggap percaya benar, dan itu adalah kita pilih salah satunya dari agama Hindu, Buddha, Islam, Konghucu dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan karena begitu banyak. Dan selanjutnya yaitu fungsi sosial ya. Jadinya seorang keluarga itu harus mengajarkan anak-anaknya bagaimana cara berakhlak yang baik, berakhlakul karimah, bagaimana cara berinteraksi yang baik, bagaimana cara beradab yang baik. Nah, sehingga fungsi keluarga itu adalah juga fungsi sosial, mengajarkan anak-anaknya bagaimana cara berakhlak yang baik, cara berbicara yang baik kepada orang tua maupun cara bergaul yang baik. Dan juga seorang keluarga itu memfasilitasi anaknya agar tidak bergaul dengan pergaulan yang bebas. Jadi sekarang banyak sekali keluarga-keluarga yang kurang sekali memperhatikan anak-anaknya dalam hal ini ya. Karena banyak sekali kita lihat sekarang bahwasanya keluarga-keluarga itu banyak anak-anak yang sekarang terjerumus dalam pergaulan bebas, sehingga mungkin dari ini baik yang dari menonton maupun siapapun bisa memfasilitasi anaknya atau mengajarkan anaknya agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas, begitu ya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi, yaitu tentang interaksi sosial. Jadi interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, yang dinamis dengan hubungan antara individu dengan individu, individu dan individu dengan kelompok, dan kelompok dan dengan kelompok. Jadi ciri-ciri interaksi sosial yang pertama yaitu ciri-cirinya adalah lebih dari satu orang ya. Jadinya tidak mungkin orang berkomunikasi, berinteraksi jika dia itu cuma satu orang. Ya nanti dikira orang gila kalau ngomong sendirian. Jadinya harus lebih dari satu orang, minimal 2 orang atau lebih ya. Nah, jadinya interaksi sosial yang tadi, interaksi sosial itu bisa ada secara kontak dan ada secara non kontak. Artinya secara kontak itu secara langsung bertemu. Misalnya saya nih bertatap muka dengan teman saya yang di sebelah, Zainuddin. Nah, itu namanya interaksi kontak secara langsung. Ada juga interaksi sosial dengan non kontak, artinya dengan ada bantuan alat, contoh telepon. Telepon juga termasuk interaksi sosial. Ponsel
ada lewat WA, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Itu non kontak. Jadi individu dengan individu, apa contohnya individu dan individu? Contoh saya bersama Zainuddin, misalnya di sebelah saya itu berkomunikasi. Nah, itu juga interaksi sosial secara individu. Secara individu, artinya satu persatu. Ada juga interaksi sosial, yaitu individu dengan kelompok. Contohnya seperti bagaimana? Contohnya seperti saya nih ngajar di depan murid-murid saya. Nah, jadinya itu contoh interaksi sosial, yaitu individu dan kelompok. Atau seorang manajer berinteraksi dengan karyawan-karyawan bawahan-bawahannya. Ada juga interaksi sosial kelompok dan kelompok. Contohnya pemain sepak bola misalnya, masing-masing tim itu berkomunikasi. Atau pemain voli, atau pokoknya yang berkelompok sudah begitu. Terus ciri-ciri interaksi sosial yang pertama yaitu adalah tadi, yaitu lebih dari satu orang ya. Jadinya tidak mungkin orang berinteraksi kalau cuma satu orang itu. Terus yang kedua yaitu interaksi sosial jadinya interaksi sosial itu menggunakan komunikasi atau simbol-simbol. Jadi simbol-simbol yang dimaksud yang saya sebutkan ini adalah bahasa ya, bahasa yang dimengerti. Jadinya tidak mungkin tidak dikatakan interaksi sosial jika saya berkomunikasi dengan orang Inggris misalnya, sedangkan saya tidak mengerti bahasa Inggris, dia tidak mengerti bahasa saya, itu tidak dikatakan interaksi sosial. Kenapa? Karena kita tidak saling mengerti. Dan yang ketiga yaitu ciri interaksi sosial itu terkait dengan dimensi waktu, baik yang sudah lampau maupun masih datang, artinya ada pembatas. Terus selanjutnya yaitu ciri interaksi sosial itu adalah ada keinginan yang dicapai. Jadi seorang itu tidak mungkin berinteraksi jika tidak ada yang ingin dicapai. Nah, jadinya orang berinteraksi itu karena ada yang dicapai begitu. Jadi di sini bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial yang pertama ada nama bentuk interaksi sosial asosiatif. Jadi bentuk interaksi sosial asosiatif ini adalah interaksi sosial yang positif ya, sehingga bisa membangun. Contohnya di sini ada yang pertama yaitu ada koperasi. Bagian-bagiannya yaitu ada pun beberapa jenis interaksi asosiatif. Yang pertama koperasi. Jadi koperasi ini adalah usaha yang dilakukan orang banyak untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya apa? Rapat organisasi itu untuk dapat usaha yang orang banyak untuk mencapai tujuan, sehingga ada tujuan yang akan dicapai. Yang kedua itu akomodasi, itu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai. Jadi akomodasi ini adalah contohnya itu seorang suami istri yang bertikai, sehingga penyelesaiannya itu di antar keluarga dulu. Jika tidak bisa di antar keluarga, maka dia akan menyelesaikannya ke yang lebih tinggi lagi, yaitu membutuhkan orang ketiga. Nanti beda halnya, beda namanya. Yang selanjutnya asimilasi, yaitu pencampuran dua kebudayaan yang melebur menjadi suatu kebudayaan baru. Contohnya yaitu Masjid Bayan Bele itu ya. Masjid Bayan Bele itu kebudayaan Islam dan kebudayaan Bali di sana. Jadinya nanti desainnya itu masjidnya Islam, tapi desainnya masih menggunakan desain zaman dahulu atau kebudayaan masa penjajahan dulu begitu. Selanjutnya ada namanya akulturasi, yaitu penerimaan segala unsur-unsur baru menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur lama. Jadinya itu.
Terus selanjutnya ada namanya bentuk interaksi sosial disosiatif. Jadi bentuk interaksi sosial disosiatif ini adalah interaksi negatif yang bisa merugikan. Contoh seorang anak yang main game ini kan, yang sekarang itu anak-anak kecil itu dia itu sibuk main game. Nah, ada seorang anak ini merasa dicurangi sehingga dia tidak terima, sehingga dia bertemu dan menyelesaikannya, sehingga ada pengurangan dari masalah yang tadi. Yaitu adapun beberapa jenis interaksi sosial sosial disosiatif ini, yang pertama itu ada oposisi. Upaya individu atau kelompok untuk menentang atau menyalahkan lawannya. Jadinya contohnya ini adalah oposisi, ini adalah contohnya pemilihan gubernur. Jadikan individu atau kelompok itu untuk menentang atau menyalahkan lawannya, artinya untuk tidak mungkin kan gubernur itu akan saling dukung. Jadinya ada individu atau kelompok itu untuk saling menentang, sehingga akan dipilihlah salah satu mana yang lebih baik. Begitu, ini contohnya pemilihan gubernur. Selanjutnya kompetisi. Kompetisi ini adalah sebuah lomba. Contohnya itu kompetisi ini adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk bersaing merebutkan sesuatu itu tanpa ada unsur konflik. Itu apa? Contohnya lomba membaca, ataupun lomba pidato, ataupun lomba lain sebagainya. Itu kompetisi ya, lomba. Terus konterferensi di dalamnya itu meliputi penolakan, penyangkalan, penghasutan ataupun pengkhianatan. Ini contohnya yaitu pemilihan bupati ya, pemilihan bupati. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan, itu kemampuan kami. Kami tidak lupa berterima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami hanyalah manusia yang lemah, manusia yang begitu penuh dengan kekurangan. Yang selebihnya, yang selengkapnya hanyalah Allah. Al-insanu mahal minal khotta'i wan nisyan. Jadi kami sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang suka lupa, makhluk yang penuh dengan dosa dan salah. Saya beserta teman saya Zainuddin ingin meminta maaf kepada para penonton. Mungkin ada kata-kata yang menyinggung ataupun tidak enak. Nah, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami juga tidak lupa berterima kasih. Kenapa? Karena telah menyempatkan diri untuk menonton video kami. Nah, jadi video kami yang kurang ini kami mohon kritik dan sarannya, agar kami bisa lebih mengembangkan diri, lebih menambah wawasan kami. Nah, jadi kami sangat mengharapkan komen-komen yang membangun, nah, sehingga kami bisa menjadi yang lebih baik lagi. Begitu. Mungkin hanya itu dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.